Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana kita memahami kebenaran? Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 8 ayat 27 dan 28. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka katanya, bila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus, apakah gunanya lagi aku berbicara denganmu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar dari Dia, itulah yang kukatakan kepada dunia. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Yahudi itu tetap tidak mengerti bahwa Yesus sedang berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus lagi, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berdasarkan pernyataan-pernyataan Yesus tersebut, marilah kita telusuri siapakah Allah Bapa yang ingin Yesus perkenalkan kepada kita. Allah adalah benar. Kita dapat memahami kebenaran Allah manakala kita menyimak perkataan Yesus, mengikuti teladannya, sehingga kita akan mengalami langsung kebenaran sejati dan meninggikan Yesus yang sepenuhnya berasal dari penjelmaan Allah Bapa sendiri dalam wujud nyata manusia seperti kita. Saudara-saudari terkasih, adalah sepasang suami istri yang sudah hidup bersama selama 25 tahun. Mereka saling mencintai secara mendalam satu sama lain. Meskipun demikian, ada kalanya mereka juga saling kecewa terhadap satu sama lain, terutama ketika merasa tidak dimengerti dan harapannya tidak dipenuhi oleh pasangannya. Seperti pada hari ini,
suami ingin bercengkrama santai dulu dengan istrinya sebelum membuka toko. Sebaliknya, istri ingin suaminya bergegas langsung membuka toko. Suami merasa diburu-buru dan istrinya tidak lagi lembut, penuh kasih sayang seperti dulu. Sementara istri merasa tidak suka dan menyimpan marah dalam hatinya karena tempo suaminya yang kurang sikap bekerja. Meskipun demikian, selisih harapan di antara keduanya tidak terungkap secara terbuka. Istri ingat dengan perintah Yesus untuk saling mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ia lalu menempatkan dirinya di posisi suami sehingga dapat mengerti keinginan suami lalu berusaha memenuhinya. Istri menghela nafas dalam dan teratur selama bercengkrama dengan suami sehingga ketegangannya reda. Ia fokus menyimak suaminya. Saudara-saudari terkasih, ketulusan istri melayani kepentingan suami kemudian membuat suami merasa sepenuhnya dicinta. Haus dahaganya seperti terpenuhi cukup air. Semangat bekerjanya muncul. Ia siap membuka toko dengan riang gembira. Setelah suaminya berangkat, istri bernafas lega. Ia berdiam sejenak. Istri mengucap syukur kepada Allah karena dimampukan untuk mengebelakangkan kepentingan pribadi dan mengedepankan kepentingan suaminya. Hatinya ringan dan riang untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga satu persatu. Pada saat istirahat siang, istri membaca tulisan dari Sudrianta mengenai pesan penting kepada dunia. Batinnya tersentuh oleh kutipan ini. Berhentilah untuk mengubah orang lain. Itu akan membuat Anda stres dan sakit hati. Ubahlah diri Anda sendiri dan cukup berikan cinta dan hati Anda. Ia merasa kutipan itu sangat sesuai sekali dengan pengalamannya tadi pagi. Rasa syukurnya kembali membuncah. Imannya akan Yesus semakin kuat. Satu keyakinan semakin membulat, yakni untuk terus belajar mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Saat berkonflik, maukah saya mengalah dan mendahulukan kepentingan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan pada hari ini. Kami sadar bahwa kami masih sering lupa dengan hukum utama cinta kasih. Kami masih mudah mengedepankan kepentingan pribadi dan mengebelakangkan kepentingan sesama. Dampingi kami agar sungguh tergerak dan mampu melaksanakan hukum cinta yang Kau ajarkan. Terima kasih atas buah bahagia yang Kau limpahkan. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.